Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Lukman Santoso, SPDI MKom, dosen tetap pada program studi Sistem Komputer, Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025 dan dalam proses melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer dengan kode mata kuliah 4AJ2223 dengan bobot 3 SKS di semester genap tahun akademik 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu mata kuliah ini memperkenalkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar interaksi manusia dan komputer. Mahasiswa akan menjelajahi berbagai aspek desain sistem interaktif untuk meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Topik-topik mencakup penelitian pengguna, prinsip desain, prototipe, evaluasi kegunaan, dan tren terbaru dalam IMK atau HCI, Human Computer Interaction. Mode perkuliahan interaksi manusia dan komputer diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Sains dan Teknologi Komputer, yaitu siakat.stekom.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, presentasi, studi kasus dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, diantaranya adalah yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, diskusi kelompok atau small group discussion yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Serta yang ketiga, project based learning atau PBL dengan salah satu tugas mahasiswa, misalkan mahasiswa dapat diminta untuk mengevaluasi antar muka pengguna dari aplikasi atau sistem yang sudah ada. Mereka harus melakukan analisis heuristik, pengujian usability dengan pengguna, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari materi yang telah dipelajari untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama CPL 2.1, di mana mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu elektronika dan komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu menformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang kedua, CPL 2.2, yakni menguasai konsep interaksi manusia dan komputer, yaitu yang terkait dengan pengetahuan merancang dan membangun interaksi antara manusia dengan berbagai jenis perangkat komputer, serta membangun sistem antarmuka yang mendukung interaksi tersebut. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, CPMK 2, di mana mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran komputer dalam konteks interaksi manusia dan teknologi. Yang ketiga, CPMK 3, mahasiswa mampu memahami keberagaman metode komunikasi dan interaksi antara manusia dan komputer. Yang keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu memahami desain antarmuka pengguna yang efektif. CPMK 5, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan strategi penanganan kesalahan yang efektif. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami strategi visualisasi yang efektif dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Serta
CPMK 7, mahasiswa mampu memahami integrasi audio dan pengembangan agen cerdas. Kemudian untuk media pembelajaran pada mata kuliah IMK ini meliputi rencana pembelajaran semester, kemudian materi pemaparan atau paparan PowerPoint, kemudian ada artikel ilmiah serta video pembelajaran yang dapat diunduh melalui siakat.stekom.ac.id. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah IMK ini meliputi 1. Ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, faktor manusia. Yang ketiga, komputer. Kemudian yang keempat, peralatan input dan output dalam komputer. Kemudian ada ragam dialog. Kemudian yang keenam, desain grafis dalam interaksi manusia dan komputer. Yang ketujuh, prototyping. Yang kedelapan, penanganan kesalahan. Kemudian yang kesembilan, evaluasi desain sistem interaktif. Yang ke-10, metodologi dan model untuk mendukung desain sistem interaktif. Yang ke-11, website. Yang ke-12, komputer support cooperative work. Yang ke-13, visualisasi informasi. Dan 14, audio dan agen. Untuk penilaian dalam mata kuliah IMK ini mencakup 5 komponen utama. Di mana yang pertama ada kehadiran dan keaktifan dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi kelas sebesar persentasenya 10%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 25%. Kemudian ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Kemudian ada tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, dan terakhir presentasi proyek sebesar 20%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk melakukan penilaian secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Hasil evaluasi tersebut kemudian saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu menjelaskan prinsip dasar interaksi antara manusia dan komputer, termasuk aspek kognitif, ergonomi, dan desain antarmuka yang ramah pengguna atau user-friendly. Kemudian kami juga bertekad membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis dan praktis dalam mengevaluasi, menguji, dan memperbaiki antarmuka sistem berdasarkan prinsip usability dan feedback pengguna. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah IMK yang saya ampu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran Mbak-mbak dan Mas-mas di kelas Pak Lukman. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Bapak, nama lengkap Pak Lukman Santoso, alamat Desa Muntal, RT 2 RW 5 Patemon, Kota Semarang. Kemudian ada emailnya Pak Lukman, ada email institusi juga ada. Untuk mata kuliah IMK, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini, ya ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Nah ini kontrak perkuliahannya. Untuk penilaian mata kuliah nanti ada presensi, ada tugas harian, kemudian ada UTS dan UAS. Kemudian presensi kehadiran ada 16 pertemuan, maksimal ketidakhadiran itu ada 4 kali. Nah ini beberapa outline yang akan kita paparkan pada pagi hari ini. Ini ada pengertian, kemudian ada latar belakang,
perkembangan, tujuan, konteks antar muka pengguna dan bidang studi yang berperan di mata kuliah IMK. Nah, baik Mas dan Mbak ya, untuk fenomena pada mata kuliah IMK ini pada saat ini kan kita sudah kenal ya antara untuk urusan gadget, komputer, baik yang model PC, model laptop, kemudian yang sekarang smartphone, itu kan sudah kita lalui bersama-sama. Jadi generasi Z sekarang ini sudah terima enaknya saja. Tetapi yang kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu sejarah penggunaan gadget sampai pada saat ini itu melalui proses yang sangat panjang. Kemudian sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi IMK atau interaksi manusia dan komputer, atau dalam bahasa Inggris disebut HCI atau Human apa ini C-nya? Human Computer Interaction. Jadi kan mudah ya, Human Computer Interaction. Jadi Human Computer Interaction is the study, planning, and design of how people and computers work together so that a person needs are satisfied in the most effective way. Ini menurut Galitz, kemudian ada menurut Hewitt. Nah, ada salah satu mahasiswa yang bisa mengartikan untuk definisi Galitz? Ada? Yang saja, bisa mengartikan sedikit. Human Computer Interaction atau HCI adalah studi atau perencanaan dan desain bagaimana orang dan komputer bisa bekerja sama. Dan kebutuhan seseorang bisa terpenuhi dengan cara yang sangat efektif. Nah, itu IMK atau HCI. Nah, yang kedua menurut Hewitt ya, Human Computer Interaction is a discipline concerned with the design, evaluation, and implementation of interactive computing system for human use and with the study of major phenomena surrounding them. Nah, bisa dijelaskan? Bisa yang mengartikan siapa? Ya, hampir sama ya. Hampir sama ya artinya ya. Cuma sama-sama desain, evaluasi ya. Disiplin ilmu yang concern tentang desain, evaluasi dan implementasi dari sistem computing interaktif, di mana digunakan orang dan fenomena yang berada di sekitarnya. Jadi sama artinya. Jadi semuanya itu HCI atau IMK itu hanya mempelajari manusia, komputer, dan interaksi. Jadi yang dipelajari itu cuma manusia, komputer, dan interaksinya. Ya, ini HCI. Nah, ini bisa diartikan ya secara simpel, disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pemakai komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sampai sini paham ya? Ya. Kemudian kenapa kita harus mempelajari IMK atau HCI ini? Nah, karena antara human sama komputer mungkin berbeda ya. Bisa dilihat antara komputer itu ya tidak fleksibel ya gitu ya, tidak mampu beradaptasi, input harus dalam format yang jelas ya. Jadi kaku lah. Nah, beda dengan manusia yang fleksibel, mampu beradaptasi, dapat belajar bagaimana bekerja di lingkungan yang baru. Nah, ini IMK dan komputer itu bisa menyatukan keduanya, antara manusia dan mesin gitu ya, atau mesin komputer. Nah, pengertian IMK ini sama, merupakan serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Kalau zamannya Pak Lukman ya, di kelurahan, itu di perkantoran, itu
suara yang paling jelas itu suara apa? Di kelurahan loh, zaman dulu. Nah, mesin dia dak itu ya. Tuh. Pak Lukman mulai kuliah 2009 itu punya mesin tik. Sampai sekarang masih. Mau dibeli nggak boleh. Karena itu barang yang sangat antik ya. Jadi sejarahnya Pak Lukman dulu nggak punya komputer. Memang dulu nggak ada yang punya komputer. Memang kalau mau ngetik ya di rental komputer. Nah, boleh dua kalau membuat makalah pakai mesin tik atau pakai komputer gitu. Tapi boleh diperbolehkan pakai mesin tik masih boleh. Nah, ini IMK itu mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Nah, ini latar belakangnya. Karena perkembangan teknologi, komputer memungkinkan hampir setiap orang berinteraksi dengan komputer. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya, yang tua sampai yang muda, yang kaya sampai yang miskin, yang ahli komputer apa yang awam komputer, pakai komputer apa enggak? Sampai yang direktur, sampai yang pedagang di pasar, pakai komputer apa enggak? Nah, itu ya, karena perkembangan teknologi komputer itu semakin cepat, sehingga mau nggak mau hampir setiap orang berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, latar belakangnya kenapa kita mempelajari HCI adalah user komputer sangat bervariasi, mulai dari ahli komputer sampai pemakai yang awam komputer. Tadi usernya banyak ya, dari anak-anak sampai orang tua. Orang tua sekarang pakai TikTok apa enggak? Nah, ini perkembangan komputer dan pemakainya dari tahun 1950 ini tipe komputernya itu riset, gitu ya. Nah, jadi yang sering menggunakan itu ahli matematika dan peneliti. Ini ya. Nah, ini size-nya reliability pemakai mempelajari setiap detik dari pemrograman. Ini semuanya ya bisa dilihat. Tipenya ada komputer riset itu 50-an. Kemudian bisa dilihat tahunnya, pemakai utama sama keterangan ini. Sampai kemudian tahun 80-an ada mikro komputer dan aplikasinya. Nah, itu kenapa perkembangan komputer itu begitu pesat? Karena apa? Usability menjadi masalah utama. Jadi kenyamanan pemakaian tertuju kepada fokusnya sekarang pada user atau pemakai. Nah, ini perkembangan IMK. Pada tahun 1970 ini ya, bisa dibaca. Nah, sampai akhirnya, nah ini yang Pak Lukman sampaikan tadi, perusahaan komputer mulai memikirkan aspek dari antarmuka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Ini Pak Lukman cerita secara singkat mengenai perkembangan IMK. Nah, ini ya Pak Lukman visualisasikan mulai tahun berapa penggunaan komputer. Ini yang terkena adalah yang pertama ahlinya Vannevar Bush tahun 90 dan 1974. Ini yang terkenal ya tulisannya mengenai As We Might Think. Jadi beliau ini membuat mengenai tulisan di mana ini setelah Perang Dunia Kedua, beliau itu membuat semacam tulisan di mana ilmu pengetahuan kan dulu fokusnya kepada bagaimana menciptakan alat untuk perang gitu ya. Nah, kemudian beliau menulis artikel untuk merubah paradigma orang di mana ilmu pengetahuan itu digunakan untuk akses ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia gitu ya. Nah, ini mulai tahun 1990 sampai 74. Ini beliau yang mulai memikirkan hal-hal tersebut. Nah ini ya jenengan bayangkan ini Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC tahun 1946 itu komputer segede gaban gitu ya. Jadi satu ruangan isinya semuanya.
Nah, ini 1446. Jadi yang apa namanya? Usernya itu terbatas. Ya. Komputer besar tapi usernya terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan Grace Hopper, the inventor of compiler, ya. Ini kemudian sudah bisa diakses oleh beberapa user gitu. Ya. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, nah ini pertama kali yang menciptakan screen ya interaktif ini beliau Bapak Joseph C.R. Linkletter. Nah, kemudian interaksi pertama with komputer oleh Pak Ivan Sutherland ya. Ini mulai 1962. Nah, ini ada beberapa perubahan lifestyle and kebiasaan dari pemakai ini ya. Nah, ini dari tahun 1990 ya. Ini komputer belum ada, sudah ada tetapi kita masih memakai telepon dan membaca melalui koran. Zaman 90-an itu yang paling terkenal itu papergate sama telepon. Kalau zaman dulu orang itu megang koran itu juga sama, megang koran semuanya. Di bis ya megang koran semuanya. Kalau zaman sekarang kan megang HP semuanya, ya kan? Walaupun bersama-sama tetapi megang HP gitu ya. Zaman dulu juga sama, membaca koran bersama-sama. Gitu. Jadi ya caranya sama, polanya sama, cuma yang digunakan berbeda gitu. Nah, ini 2000-an sudah ada komputer ya. Kalau mau belanja tinggal pencet-pencet. Nah, ini sama ya. Perubahan lifestyle ya. Ini kalau mau menonton film sekarang tinggal, kalau dulu menonton film pakai apa? Mbak? Pakai apa? Mbak siapa? Mbak Vina. Kalau nonton film zaman dulu pakai apa? Layar tancap. Zaman dulu jadul sekali pakai layar tancap. Layar tancap. Kalau yang punya video kasetnya kotak ya. Ada yang pernah lihat ya. Terus model cakram. Ada yang pernah ngalami sewa CD pernah? Pernah rental CD pernah? Pernah ya, ngalami ya. Jadi kalau pas malam minggu Pak Lukman mesti rental CD itu untuk nonton film. Sekarang pakai apa? Pakai ya yang paling populer ya pakai Netflix itu ya. Nah, ini desain aplikasi yang enak dilihat di HP dan di tab di PC atau laptop. Nah, HCI itu mempelajari itu kenyamanan user dalam memakai komputer, baik di PC, baik di tab atau di laptop. Biar semuanya nyaman. Tentu tampilannya berbeda-beda ya. Tampilannya unik ya, untuk HP bagaimana, untuk laptop bagaimana, untuk PC juga bagaimana. Itu dipelajari di IMK. Nah, ini interface-nya atau antar muka. Kemudian ini sama ya, tujuannya IMK menghasilkan sistem yang bermanfaat dan mudah dioperasikan baik user individu atau berkelompok. Fungsionalitas sistem dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Keamanannya juga dipertimbangkan. Sistem aman ya. Jadi kalian kalau pakai tidak cepat panas itu juga dipertimbangkan. Kalian juga kan mengalami kalau HP panas ya. Itu juga jenengan kan juga mesti sanksi gitu ya. Kalau dicas nanti bagaimana kebakar apa enggak. Lah itu semuanya dipikirkan. Efektif dan efisiensi ya. Sistem kalau kalian misalkan pakai itu ribet sedikit, mau enggak Gen Z sekarang? Enggak mau ya, pengennya yang simple, cepat, murah gitu ya. Ya efektif, pokoknya efektif dan efisien. Bahasa halusnya itu efisien apa? Murah gitu ya. Nah, ini konteks IMK-nya dari dari user sama konteks pemakainya. Ini manusia itu berpikir bagaimana bahasa
komputernya, bagaimana komunikasinya, bagaimana interaksinya, itu dipikirkan manusia. Nah, kemudian dudul-dudulnya bagaimana, pakai apa, itu dipikirkan. Nah, inputannya ke komputer bagaimana, pakai layar sentuh, pakai mouse, itu juga dipikirkan. Nah, kemudian kalau sudah nanti dialognya dengan komputer bagaimana, gambar grafiknya bagaimana. Lah, semuanya ini dipelajari di HCI. Sementara itu dulu dari Pak Lukman. Kalau ada yang ditanyakan. Nah, ini kesimpulan kita untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk dampak antarmuka pengguna yang baik, ya, ada peningkatan produktivitas, mengurangi biaya pelatihan pegawai, mencegah pengambil alihan pegawai. Ini ada beberapa ya. Jadi bisa disimpulkan untuk kita mempelajari HCI. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa? Lebih mudah. Terus apa lagi, Mbak? Teknologi berkembang. Dari masa ke masa. Ada kata kunci ya? Enggak apa-apa kata kunci. Mudah dipahami. Dan cepat dipahami. Dan cepat dipraktekkan. Mudah dipraktekkan. Jadi kalian sebagai user ya, ambil beberapa kata kunci. Mudah dipahami, mudah dipakai, kepuasan pengguna, mempermudah pekerjaan. Oke, mempermudah pekerjaan. Jadi intinya produsen komputer itu sekarang fokus pada user gitu ya. Baik, Mas Mbak, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Pak Lukman, cukupkan sekian pertemuan pertama pada mata kuliah IMK ini. Kita lanjutkan materi ini di pertemuan kedua. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Pak Lukman. Kita bertemu pada minggu depan di pertemuan kedua mata kuliah IMK. Pak Lukman akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada program studi Sistem Komputer Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.